Selamat bergabung di saluran 62. Ketahuan, Presiden sulit dimakzulkan secara politik kecuali bikin isu dan rusuh. Ditulis oleh X Hardy, sumber Seward. Diskusi online yang sempat heboh karena dianggap provokatif yang bertema pemecatan presiden di tengah pandemi, akhirnya dibatalkan dengan suguhan drama ancaman dan teror terhadap pengisi acara dan penyelenggara. Diskusi dibatalkan, tapi sebuah narasi segar tersebar. Pemerintah dianggap membungkam kebebasan berpendapat. Bahkan ada orang yang bilang pemerintah dianggap merestui atau menikmati itu karena diam. Diam berarti merestui, sebuah rumus konyol yang baru kali ini saya dengar. Entah kebetulan atau tidak, muncul lagi satu diskusi online bertajuk menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan presiden di masa pandemi COVID-19. Dengan keynote speaker adalah Din Syamsuddin. Rasanya lucu kalau muncul dua diskusi dengan tema yang sama dalam waktu berdekatan. Seolah yang pertama itu cuma tameng, yang pertama viral lalu klarifikasi plus bumbu drama. Lalu muncul diskusi lain yang pastinya aman, karena kalau terjadi penolakan yang sama, mereka bisa berteriak lebih kencang lagi, berteriak di balik perisai kebebasan berpendapat. Tapi ada bagusnya juga, setidaknya kita bisa lihat ada perbandingan antara orang yang logis dengan orang yang ngomong tak jelas. Dalam diskusi itu, Din Syamsuddin mengatakan ada 3 syarat pemakzulan presiden berdasarkan pandangan pemikir Islam Al-Mawardi. Pertama, tidak adanya keadilan. Din mengatakan adil merupakan syarat utama seorang pemimpin. Ketika pemimpin tidak berlaku adil, hanya menciptakan satu kelompok lebih kaya atau ada kesenjangan ekonomi, katanya. Syarat kedua, jika pemimpin tidak memiliki ilmu pengetahuan atau tidak mempunyai visi kepemimpinan yang kuat dalam mewujudkan cita-cita nasional. Kalau ada pemberangusan diskusi, mimbar akademik itu secara esensial bertentangan dengan nilai mencerdaskan kehidupan berbangsa, kata Din. Adapun syarat yang terakhir seorang pemimpin bisa dimakzulkan adalah ketika dia kehilangan kewibawaannya dan kemampuan memimpin terutama dalam masa kritis. Din mengatakan, Imam Al-Ghazali pernah menyatakan setuju dan memungkinkan adanya pemakzulan jika ada ketidakadilan atau kezaliman, terutama orientasi represif atau diktatorship, katanya. Din malah bahas pemakzulan presiden bukan dari sisi hukum, yang dibahas malah pemakzulan menurut pandangan satu tokoh. Kita lihat dari sisi politik dan hukum. Secara politik dan hukum sangat berat untuk memakzulkan presiden, apalagi mau makzulkan presiden terkait penanganan corona lebih impossible lagi. Founder Integrity Law Firm Denny Indrayana mengatakan sulit untuk memakzulkan presiden baik secara konstitusional maupun politik. Selain syaratnya yang sulit dipenuhi, pemerintahan Jokowi didukung oleh mayoritas partai politik di parlemen. Pasal 7A UUD 1945 mengatur presiden bisa diberhentikan oleh MPR atas usul DPR jika terbukti melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau melakukan perbuatan tercela. Jokowi apakah korupsi? Saya berani bertaruh Jokowi bersih. Jokowi apakah menyuap? Iya, menyuapi cucunya makan bubur ayam. Tindak pidana berat? No. Melakukan perbuatan tercela? Tidak. Selain itu, tahapan pertama pemakzulan presiden ada di tangan DPR. Di sini saja prosesnya sudah berat, dengan oposisi yang tinggal PKS dan Partai Demokrat. Bisa kita duga, usulan pemakzulan akan ditolak oleh DPR. Jadi baru langkah pertama saja presiden sudah aman, katanya dalam diskusi yang sama. Jika DPR menyetujui usulan pemakzulan, tahap berikutnya adalah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan presiden. Ada 3 kemungkinan, usulan ditolak, tidak dapat diterima, dan mendengarkan pendapat DPR. Kalau ditolak atau tidak dapat diterima, maka selesai. Kecuali tetap ingin mendengar pendapat DPR, maka itu kembali ke DPR lagi, katanya. Jika MK menyatakan presiden melakukan tindak pidana, maka tahapan berikutnya adalah sidang MPR. Di MPR belum tentu juga diberhentikan, bisa saja keputusan MK itu dianulir MPR, katanya. Pemakzulan presiden bisa juga terganjal oleh syarat quorum di DPR dan MPR yang diatur dalam pasal 7B ayat 3 UUD 1945. Pengajuan pemakzulan di rapat paripurna DPR harus mendapat dukungan dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota. Ini pun bakal sangat sulit karena koalisi Jokowi adalah mayoritas mutlak.
Tantangan akan semakin berat jika nantinya pemakzulan dibawa ke sidang paripurna MPR. UUD 1945 mengatur pemberhentian presiden di sidang MPR bisa dilakukan jika dihadiri 3/4 anggota MPR dan disetujui 2/3 oleh anggota. Makanya ada alasan kenapa akhir-akhir ini banyak isu. Tujuannya hanya satu, mau melengsarkan Jokowi. Opsi yang mungkin adalah ciptakan isu, bikin kerusuhan dan lengserkan Jokowi. Secara hukum dan undang-undang, harapan tipis, terpaksa pakai cara kasar. Kalau bisa lengserkan saat ini, kenapa harus tunggu sampai tahun 2024? Bagaimana menurut Anda?